Assalamualaikum warahmatullahi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ये ज़माना जिसमें से हम गुजर रहे हैं, zaman yang tengah kita lalui ini merupakan zaman kebangkitan kedua kali Islam. Itu merupakan zaman yang di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan keunggulan Islam di atas semua agama. Dan kita orang-orang Ahmadi dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala tegak pada keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala segi akan membuktikan keunggulan Islam di atas semua agama, dan khususnya akidah menjadikan manusia sebagai Tuhan, sebagaimana Jemaat Ahmadiyah berdiri untuk menentang itu dengan dalil-dalil dan fakta-fakta yang Hazrat Masih Maud alaihissalam telah berikan kepada kita, dan dengan dukungan-dukungan samawi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat perlihatkan. Tidak ada golongan Islam yang 1% pun juga bisa memperlihatkan itu, dan tidak akan bisa mereka lakukan. Karena pekerjaan inilah pada zaman ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masih Dia akan ambil dari Masih Mahdi dan jemaatnya, dan inilah yang Tuhan tengah ambil. Di dalam dunia Islam, di dalam dunia Kristen mengakui, dan orang-orang yang bersih, orang-orang Muslim yang bersih hatinya, mereka itu mengakui bahwa jalan petunjuk itu adalah didapatkan di dalam Ahmadiyah, dan mereka itu tengah mendapatkan jalan petunjuk itu. Mereka yakin atas hal itu, bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalam adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah satu zaman 60-50 tahun yang lalu di Afrika, ketika pendeta-pendeta Kristen teriak bahwa kita akan memasukkan Kristen di dalam Kristen yang mengakui hamba anak Tuhan, manusia sebagai anak Tuhan. 120 tahun yang lalu, pendeta Kristen berkenaan dengan Hindustan juga mereka mengumumkan bahwa Kristen di Hindustan tidak lama akan memperoleh kemenangan. Tapi ketika Hazrat Masih Maud alaihissalam
pandangan menjadikan manusia sebagai Tuhan di dalam kitabnya dan dengan dalil-dalil membuktikan, maka dengan karunia Allah Subhanahu wa taala ratusan ribu orang-orang Islam yang sudah masuk dalam Kristen atau menganggap bahwa Kristen itu lebih baik dari Islam, mereka itu kembali kepada Islam dan mereka terhindar dari memakai akidah yang salah itu. Rup yang besar dan tembok besar yang masih mau telah dirikan, keesaan Tuhan dan kebenaran Islam dan keunggulannya itu beliau buktikan di atas di hadapan dunia. Begitu juga di Afrika, para mubalik jemaat Ahmadiyah dengan menablikan Islam, pandangan tentang Kristenity itu mereka buktikan, dan di hadapan para Kristen, pendeta Kristen mereka membuktikan keagungan Islam, dan mereka terpaksa mengakui bahwa Ahmadiyah itu sudah mendirikan benteng di hadapan kita. Tapi pilihan Tuhan itu, kendati mereka melihat pekerjaan beliau, kebanyakan umat Islam bukannya mereka itu gembira dan bukannya mereka masuk dalam jemaat beliau, malah mereka melawan beliau dengan kebencian dan keirian. Mereka telah menciptakan kezaliman sedemikian rupa sehingga, namun sebagaimana saya katakan, takdir Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan menolong wujud yang dia pilih, dan orang-orang yang berfitrat baik lama kelamaan itu masuk ke dalam jemaat Masih Maud, dan mereka terus masuk. Namun kebanyakan mereka karena takut kepada para mula dan akibat kurangnya ilmu, mereka terus melakukan perlawanan. Dan setiap hari ada saja hal-hal yang bertentangan mereka ciptakan, dan orang yang dikatakan Islam, dan khususnya di Pakistan terjadi terus terjadi penentangan terhadap Ahmadiyah. Misalnya di televisi mereka ke depan, dan orang-orang Islam yang tidak banyak ilmu dengan cara menghasut mereka terus menghasut mereka menentang Ahmadiyah. Sebagian televisi sebagian kadang-kadang tidak diizinkan, maka dengan alasan sosial mereka, orang-orang garis keras itu, orang-orang yang menciptakan, mereka mengumumkan itu lewat channel-channel itu, dan dengan alasan-alasan bahwa orang-orang Ahmadi wajib dibunuh. Beberapa hari yang lalu di dalam channel itu di Eropa juga mula-mula mengumumkan bahwa ketika diadakan kontak dengan pemilik televisi itu, mereka minta maaf, dan dia mengatakan bahwa dia yakin bahwa Mullah itu tidak akan datang ke televisi mereka. Walhasil orang-orang yang buruk fitratnya itu, mereka penjagaan kepada Rasulullah SAW dan atas nama Khatamun Nubuwah dan menjaga Islam. Orang-orang yang tidak banyak ilmu dalam masalah agama mereka pengaruhi. Sebagaimana saya katakan bahwa tabligh Islam, dan untuk membuktikan keunggulan Islam dan untuk menjadikan kedudukan Rasulullah di atas dunia, apa yang dilakukan oleh Ahmadiyah, para penentang Islam sendiri, dan para misioneri juga tengah melakukan. Orang-orang itu yang keberatan kepada kita, yakni mereka orang-orang dikatakan Islam, mereka sebegitu pun juga di taufik untuk menablikkan Islam. Beberapa rupis pun mereka tidak mendapat taufik untuk membelanjakan itu.
ya untuk merampok harta negara. Setiap orang di antara mereka itu bekerja dan atas jaga nama menjaga kehormatan Rasulullah dan apa yang kekerasan yang dilakukan mereka. Setiap orang yang bersih hatinya itu mereka buat gelisah. Tidak ada jiwa yang terjaga di situ terhadap perlawanan terhadap Ahmadiyah. Bukanlah merupakan satu, saya berkali-kali jelaskan, tetapi jadi tidak ada satupun orang Pakistan yang selamat, walaupun itu atas nama mereka, atas nama Ahmadiyah mereka lakukan. Mereka tidak berpikir bahwa satu sisi terjadi tidak ada peraturan, tidak ada pemerintahan, dan di pihak lain Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana-bencana dan mengepung negeri itu. Apa yang tengah terjadi ini? Kaum itu menuju ke arah mana? Allah Subhanahu wa taala ke arah akibat buruk mana Tuhan tengah membawa itu, dan apa Allah lah yang akan memberi akal kepada mereka. Mudah-mudahan mereka berpikir sejauh berkaitan dengan Ahmadiyah. Itu mereka akibat daripada merupakan orang yang setia kepada negara. Kendati mereka secara undang-undang itu sebagian kesusahan ditimpakan kepada mereka. Mereka diupayakan untuk disakiti. Mereka itu berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri ini diselamatkan dari segala kehancuran. Dalam khutbah yang lalu, ketika saya menganjurkan untuk berdoa dan saya mengatakan untuk berpuasa juga, maka berkenaan dengan ini saya katakan bahwa itu ada setiap minggu diadakan puasa nafal, dan baik kalau secara jemaat itu dilakukan puasa satu, dan setiap jemaat bisa memutuskan, namun yang terbaik adalah di tempat jemaat lokal supaya diadakan Senin dan Kamis itu diadakan. Ini saya katakan kepada warga jemaat di Pakistan. Walhasil saya telah anjurkan itu, hendaknya perlu diperhatikan oleh jemaat. Dalam gerakan doa ini saya pun juga kepada para musuh dan perlawanan itu dan kezaliman, dan untuk menghindar dari kezaliman, dan di sana untuk negeri juga kita itu untuk dibersihkan dari orang-orang yang membuat kekacauan, supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga negara supaya orang-orang ini bisa selamat. Kita dengan negeri kita cinta kepada negeri kita. Oleh karena itu, hati kita dengan melihat ini sangat gelisah. Walhasil ini merupakan tugas kita, ini tugas orang-orang Ahmadi ini harus menjalankannya. Saya kembali kepada hal saya pertama. Saya telah katakan bahwa pada zaman ini Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, dan dengan mendapat petunjuk dari beliau, orang-orang jemaat beliaulah yang untuk kebangkitan kedua kali Islam dan untuk mengunggulkannya di atas semua agama, ini yang tengah dilakukan oleh jemaatnya. Dan kendati di Afrika, di Eropa dan Amerika, atau di daerah manapun di dunia ini, orang-orang Ahmadi yang paling depan tanpa rasa takut mereka itu membela Islam, dan tidak ada untuk membela, bahkan untuk membuktikan keunggulan Islam. Sejauh kekayaan minyak tidak memberi manfaat, di sana orang-orang Ahmadi demi untuk keredaan Allah
apapun dari canda yang diberikan oleh Tuhan, itu uang yang diberikan oleh Tuhan mereka berikan sebagai canda. Memang tidak, di sini tidak ada perlu kita banggakan, tidak ada kesempurnaan di dalam diri kita. Ini merupakan kebaikan Tuhan, yang mana pengorbanan kita yang kecil dia berikan berkat dan tidak terhitung buahnya. Jadi ini merupakan pekerjaan kita bahwa untuk menarik kecintaan Tuhan di hadapannya. Kita terus mempersembahkan pengorbanan kita. Kita bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Ini merupakan betapa baik kebaikan Allah kepada kita, bahwa Dia memberi taufik kepada kita untuk menerima Ahmadiyah. Kalau ibu bapak kita telah diberikan taufik, maka kita diberikan taufik untuk tetap tegak di dalam ini, supaya bersama imam zaman kita terikat dan kita terus menyempurnakan misi beliau. Kita dapat memperbaiki keadaan dunia kita dan akhirat kita. Tapi ingatlah bahwa hanya dengan memberikan pengorbanan harta dan pekerjaan kita itu tidak habis. Kita di dalam diri kita kita harus berusaha menciptakan hati yang mempunyai ikatan dengan Tuhan. Dengan akhlak kita yang tinggi, kita berusaha untuk menciptakan standar akhlak yang tinggi. Amanat Hazrat Masih Maud merupakan amanat Islam yang hakiki. Itu kita berusaha untuk menyebarkannya terhadap Islam dengan menjauhkan semua tuduhan-tuduhan itu. Ajaran Islam yang cantik itu kita kemukakan kepada dunia. Jadi jemaat Holland juga, Belanda juga yang merupakan jemaat yang kecil, hendaknya memahami akan tanggung jawab mereka ini. Dengan mengerjakan pekerjaan 1-2, tujuan ini tidak akan sempurna. Orang-orang yang tinggal di Holland, Belanda, setiap orang Ahmadi dalam lingkungannya hendaknya mengerjakan pekerjaan ini pada lingkungannya. Jemaat Holland inilah yang dimana ada orang yang sangat malang itu, dia untuk kepopulerannya dia dengan dia terus menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sedemikian rupa kebencian yang ada dalam hatinya, sehingga atas nama Islam itu keluar kebencian kepada Islam. Beberapa hari yang lalu ketika satu kelompok Islam dengan nama kekerasan mengadakan demo, maka orang yang zalim ini yang bernama Wilder mengumumkan bahwa ini tidak cukup, bahwa kami tidak akan pernah berhenti kalau kamu tidak mengatakan bahwa Islam adalah merupakan agama kekerasan dan agama yang bohong dan tidak datang dari Tuhan, dan ini akan dihapuskan dari permukaan dunia. Dan ini yang dia umumkan, dan kami tidak siap untuk menerima apapun. Jadi inilah yang amanat yang kita akan berikan. Wahai orang zalim, dengarlah bahwa kamu dan parti kamu dan kamu akan hancur. Tapi Islam dan Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kiamat untuk tetap ada di dunia ini. Dia datang dan akan terus ada, dan tidak ada kekuatan dunia, baik dia Fir'aun atau musuh-musuh Islam, dia tidak akan bisa menghapuskan Islam. Allah Subhanahu wa taala pada zaman ini telah mengirim pahlawan Tuhan yang musuh seperti kamu, kendati perlawanan demikian rupa, dia akan memenangkan Islam di atas semua agama dengan pertolongan Allah. Dan setiap orang Ahmadi yang ikut serta dalam pahlawan Tuhan ini, dia mengetahui bahwa kami dan ini merupakan hakikat bahwa kita, jiwa kita, harta kita, dengan mengorbankan itu kita akan terus meraih maksud-maksud itu. Jadi inilah amanat yang hari ini kalian yang tinggal di negeri ini dan setiap orang Ahmadi yang tinggal di seluruh belahan bumi, untuk mereka inilah bahwa mereka harus
sehingga setiap pemukim harus menyampaikan ini, baik dia para politikus, mereka merupakan musuh Islam. Mereka terus memperoleh kedudukan kursi-kursi, tetapi beritahukanlah kepada dunia bahwa gerakan-gerakan ini di tangan Tuhan adalah menciptakan kehancuran di tangan Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menolong Rasulnya. Dia telah menolong, menjaga kehormatannya. Hari ini juga insya Allah dia akan menjaga. Kita tidak mempunyai kekuatan dan tidak pula kita akan menggunakan senjata duniawi, tetapi yang hatinya bersih, doa-doanya itu akan menggoyangkan arasy ilahi. Dan di sini pertanyaannya, permasalahannya adalah kasih Tuhan. Di sini dengan lebih dari doa-doa kita, gairat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperlihatkan itu sendiri, bahwa orang-orang yang kotor itu tidak akan mampu menghancurkan misinya. Di Holland banyak orang-orang yang bersih hatinya. Tidak semuanya begitu. Mereka menolak katakan hal-hal yang dilakukan orang-orang jahat itu. Dan oleh karena itu dia dituntut oleh pemerintah. Ini hal yang lain. Ini nampak bahwa ini merupakan politik juga, tapi kesetiaan ada di negeri ini, yang pandangan-pandangan yang mereka jauh dari pandangan seperti itu. Jadi dengan mencari orang-orang seperti itu, hendaknya sampaikanlah ajaran Islam yang cantik kepada mereka di dunia, supaya keamanan, persaudaraan itu dapat tersebar di dunia ini. Dan di dunia orang itu supaya diamankan dunia dari orang-orang yang menciptakan kekacauan. Dan agama satu dengan yang lainnya, mereka saling menghormati. Dan dengan mengumpulkan itu, kita buat sebuah program untuk mengamankan dunia dan memberitahukan kepada dunia bahwa Islam hari ini adalah lebih banyak mengajarkan hal ini supaya satu dengan yang lain saling menghormati. Dan inilah guru saya yang paling besar di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang syirik ini pun juga, bahwa janganlah kamu mencaci mereka, karena mereka pun akan mencela Tuhan dan menciptakan kekacauan. Jadi orang-orang Ahmadi di Holland, usaha-usaha mereka harus mereka perkeras. Hari ini jika tanggung jawab kalian benar-benar kalian lakukan, dan maka saya ingatkan ini, bahwa di mana kita membuat masjid, tanah masjid, dengan pemerintah dengan memberikan itu, memang bahwa ini daerah musuh-musuh Islam di sini. Tetapi di kota ini banyak orang-orang baik, orang-orang yang siap menolong kalian, mendukung kalian. Oleh karena itu usaha-usaha kalian lebih dari sebelumnya, perkuatlah, dan perlu dikeraskan lagi. Dan begitu juga hendaknya ingatlah bahwa tidak ada pekerjaan kita tanpa doa. Berusahalah untuk menciptakan hubungan yang khusus dengan Tuhan. Perbanyaklah hubungan dengan Allah, perbanyaklah doa, dan doalah untuk negara ini, karena ratu pun juga itu, ratu sangat membenci yang menentang orang-orang Islam. Dan ratu menganggap bahwa umat Islam juga merupakan bagian dari penduduk negeri ini. Dan oleh karena itu mereka itu diperhatikan, dan merupakan perintah Islam juga bahwa kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Oleh karena itu berdoalah bahwa untuk menentang itu, setiap upaya itu harus digagalkan, dan mudah-mudahan Allah membuka hati mereka.
Dan begitu juga di negeri ini orang-orang itu hati mereka itu dibukakan supaya mereka memahami ajaran Islam yang cantik. Dan jadi kita untuk menegakkan keadilan dan untuk meninggikan ajaran Islam, sepenuhnya kita harus mempunyai peran supaya kita orang yang mengimani pahlawan Tuhan yang untuk keunggulan Islam dan kedudukan Rasulullah SAW, kita harus yakinkan kepada dunia dan kita bawa mereka kepada pangkuan Muhammad SAW. Karena ini karena Hazrat Masih Maud lah yang di benua kecil telah menahan serangan kebatilan itu, dan orang-orang Islam yang baik mereka percaya atau tidak bahwa beliaulah yang telah menjaga umat Islam untuk jatuh pada pangkuan syirik. Beliaulah yang demi untuk kehormatan Rasulullah SAW telah mengorbankan segala-galanya milik beliau. Dan di Afrika juga mubalik-mubalik kita dengan menablikan Islam, mereka orang yang mengakui Kristianiti mereka bawa kepada Islam, dan mereka dijadikan sebagai orang yang mengirim salam kepada Rasulullah SAW. Orang-orang Ahmadi Afrika dengan mengucapkan dengan suara la ilaha illallah mereka baca, kita dengar dari antara mereka kebanyakan dari mereka itu datang dari Kristen menjadi Islam. Di Afrika adalah di Ghana, orang-orang ini adalah datang dari Kristen menjadi Ahmadi, menjadi Islam. Kini orang-orang Ahmadiyah dengan belajar dari Hazrat Masih Maud, mereka itu ajarkan kepada dunia. Kini dengan terpisah dari kalian, ajaran Islam yang benar itu tidak akan bisa dikemukakan tanpa beliau, karena beliaulah yang Mahdi yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di zaman ini memberi petunjuk kepada umat manusia yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau dengan mendapat petunjuk dari Allah, beliaulah pecinta Rasulullah SAW yang setiap detik kehidupan beliau untuk membuktikan kepada dunia keunggulan Muhammad SAW, beliau berkorban. Di hati beliau kecintaan kepada Rasulullah, perkiraannya dapat kita ketahui dari catatan tulisan-tulisan beliau. Di satu tempat beliau berkata bahwa kini di bawah kolong langit ini hanya satu nabi dan hanya satu kitab, yakni Hazrat Muhammad Rasulullah Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yang paling tinggi, yang paling mulia dari semua nabi dan sempurna dari semua rasul, dan khatamul anbiya dan khairun, dan sebaik-sebaik manusia yang dengan mengikutinya kita dapat berjumpa dengan Tuhan dan kegelapan akan hilang, dan di dunia ini tanda keselamatan yang benar menjadi menonjol. Beliau bersabda bahwa manusia yang paling sempurna, dan dia adalah manusia sempurna dan nabi yang sempurna, dan dia datang dengan keberkatan yang sempurna, dan akibat kerohaniannya dia telah menzahirkan kiamat pertama, dan alam yang mati hidup dengan kedatangannya. Nabi yang diberkati, Khatamul Anbiya, Khatamul Asfiya, Khatamul Mursalin, Fakhrun Nabiyyin, Zainab Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhan kami, pada Nabi yang dicintai itu kirimlah selawat yang mulai dari awal dunia tidak engkau kirimkan kepada siapapun. Kemudian beliau bersabda bahwa orang-orang yang tidak takut bahwa kepada Nabi kami Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut dengan kata yang kotor, dan kepada beliau mereka mencela dan mereka tidak berhenti. Maka bagaimana kami bisa damai dengan mereka? Saya katakan dengan sebenarnya bahwa kami
Kami siap berdamai dengan ular dan barang berbisa, tapi kami tidak bisa berdamai dengan orang-orang itu yang kepada Nabi kami yang lebih cintai dari bapak dan ibu kami. Kita mudah-mudahan dimatikan dalam Islam. Kami tidak ingin mengerjakan sesuatu yang mana iman itu hilang. Apakah ada yang seperti itu? Kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan gairat kepada Rasul yang dapat menzahirkan itu apakah ada nampak di zaman ini kecuali Hazrat Masih Maud Alaihi Salatu Wasallam tidak ada lagi. Carilah di seluruh permukaan di bumi, orang yang mencintai seperti itu tidak akan diketemukan. Tapi orang-orang Islam, mereka itu sangat malang. Banyak sekali kelompok di antara mereka yang mereka mengingkari pencinta sejati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Bahkan dengan zalim, dengan beliau dijadikan sasaran kejek-kejekan. Sebagaimana di Pakistan, bahwa para mula melakukan itu. Di Rabwah juga, di mana itu mereka lakukan. Kita orang-orang Ahmadi tidak diizinkan untuk mengadakan jalsa-jalsa, tetapi atas nama Khatamun Nubuat, para penentang Ahmadiyah mereka untuk menentang Ahmadiyah dan untuk menentang Hazrat Masih Maud Alaihi Salatu Wasallam diizinkan untuk menggunakan kata kotor. Kemarin ada jalsa yang mereka adakan di situ, mereka dan yang akan selesai malam ini. Jangan sangat jarang dibicarakan tentang kecintaan kepada Rasul berkenaan dengan Masih Maud. Kata-kata mereka menggunakan kata-kata kotor atas nama Khatamun Nubuat. Pencinta sejati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi sasaran. Hati orang yang mengimani beliau itu hatinya dihancur leburkan. Tapi atas mereka kita lakukan atas kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tunduk di hadapan Tuhan kita yang tidak mungkin akan meninggalkan kita. Dari pihak kita tabligh Islam kalau sedikit sekalipun, maka Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kebenaran Masih dan Mahdinya pasti akan memberikan petunjuk kepada orang-orang itu. Dari sejak 25 tahun yang lalu terus dia memperlihatkan itu. Allah membuka hati mereka dan Allah terus memberikan kesempatan kepada taufik untuk masuk ke dalam jemaat. Ada beberapa peristiwa yang untuk menambah iman kalian saya ingin sampaikan. हमारे जर्मनी के मुबल्लिग हैं मोहम्मद अहमद साहब, dari Jerman, mubalik kita, beliau menulis bahwa ada teman dari Gair Sarbarbas itu 20 tahun itu dia terus tablighi. Dari segi tentang akidah jemaat itu dia percaya tapi belum beat, dia juga tabligh. Tapi akibat tabliknya banyak juga yang beat, tapi dia tidak beat tapi terus menablikan Ahmadiyah. Satu kali dia menulis, murabi saya, dia datang kepada saya dan mengatakan apa cara untuk beat. Saya heran bertanya. Semalam saya melihat ru'ya. Di dalam ru'ya itu saya melihat suara bahwa Ahmadiyah adalah samudra yang hazanah-hazanah tidak akan pernah habis. Dia mengatakan suara itu menjadikan hati saya itu menjadi semangat dan dia beat. Di mubalik kita sampai untuk bertabligh dan dia mengumumkan tentang kedatangan Imam Mahdi. Dari Yahya Cubata saya berdiri, dia menjelaskan tentang ru'yanya dan dia di langit dia melihat
cahaya, dan sesudah 1 minggu cahaya itu zahir dari sebelah utara. Maka orang pemimpin kaum itu menjelaskan mimpinya itu, dan kamu akan mendapatkan hadiah besar. Dan ketika rombongan jemaat kita datang dan menyampaikan ajaran Imam Mahdi, dia dengan senang di hadapan orang-orang dan menjelaskan peristiwa itu di semua orang. Dan inilah kemujuran yang Allah Subhanahu wa taala dari utara dan selatan dalam bentuk cahaya telah dia perlihatkan. Dan saya menerima kebenaran ini, dan siapa yang ingin menerima, baik saya yakinkan kepada kalian bahwa Ahmadiyah adalah datang dari Tuhan, terimalah itu. Maka semua kampung itu masuk ke dalam jemaat. Kemudian dari Irak, jemaat kita menulis bahwa saya tinggal di daerah Syiah, bahwa kakek saya juga Syiah, tapi berkenaan dengan Imam Mahdi saya tidak puas dengan akidah Syiah, dan saya terpikir pasti akan ada Mahdi itu. Dari satu kali saya mendapat mimpi, saya dalam sebuah kamar, pada saat itu ada 4 orang yang datang, terdengar suara, saya tidak tahu siapa itu. Ketika saya keluar, maka ada 4 orang datang. Saya heran, apa yang kalian lakukan? Dia mengatakan bahwa saya ini teman-teman itu apa, tetangga itu, dia mengatakan hanya kami ingin datang ke rumah Tuhan. Sesudah hari kedua saya melihat dalam mimpi ada 4 orang, yaitu di Mukmin Sahib, Sabit Sahib, itu Hiwari Mubashir. Saya yakin bahwa mimpi ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Amir Franz menulis bahwa ada seorang wanita itu datang untuk sebelum datang dia memberitahukan mimpinya bahwa harus jumpa dengan orang ini. Maka kita sampai di Prancis, ketika sampai di situ dia beat, dia bawa ke rumah misi, dan sesudah acara tanya jawab perempuan itu beat. Dan ketika sampai di tempatnya, maka anak dan suaminya juga, bahwa kami berkenaan dengan Ahmadiyah kami sudah tahu, bahwa Tuhan pun juga beat. Maka dengan karunia Tuhan semua keluarganya masuk Ahmadiyah. Abdul Majid Sahib menulis bahwa saya telah melihat dalam mimpi bahwa saya dalam perahu yang kecil dan di tangan saya ada dayung. Maka saya terus berkeliling ke satu tempat. Ketika di samudra itu terjadi gelombang besar dan perahu itu mau jatuh, maka saya mendengar suara langit bahwa orang ini adalah tongkat Nabi Musa, pukullah itu ke laut itu. Maka saya ambil dari langit dan saya pukulkan ke samudra itu. Maka terlihat satu kota besar di mana orang itu tinggal di sana, itu wajahnya cantik. Ini adalah kota Ahmadiyah. Maka saya menganggap bahwa ini merupakan isyarat bahwa saya harus beat. Maka saya mendapat taufik untuk beat. Kemudian tahun 2000 ada pameran itu perempuan suami istri ketika melihat mubalik kita, dia heran bahwa beberapa hari saya melihat dalam ru'ya bahwa Tuhan itu tengah menabligi saya berkenaan dengan Ahmadiyah, dan dia mengambil MTA berita dan di dalam MTA dia lihat beberapa hari dia datang dan memberitahukan bahwa sudah pulang ke rumah. Saya berdoa, ya Allah, ini merupakan pendahulu bagi saya, tolonglah saya. Kalau orang suci yang saya lihat dalam mimpi itu adalah benar, maka buatlah sarana untuk saya bisa jumpa. Maka kasab itu, saya berjumpa dalam kasab, maka sebagai dampaknya saya telah dipertemukan dengan Tuhan dan saya beat. Kemudian di Holland
Bukan hanya orang Islam, bahwa orang yang bukan Islam pun juga Allah telah bimbing. Itu mubalik kita di Holland ini menulis kepada saya bahwa ada seorang Hindu perempuan, itu dia telah menerima Islam, itu dari Marrakesh. Sesudah kawin dia dia melihat orang yang menggunakan pakaian putih, dan dengan isyarat tangannya dia mengatakan bahwa ini adalah Masih Maud. Maka perempuan itu menjelaskan mimpinya kepada suaminya, maka dia memanggil anaknya, istrinya. Dia melihat gambar Hazrat Masih Maud. Dia mengatakan inilah orang suci yang saya lihat dalam mimpi, dan dia melihat MTA, dan akhirnya dia memutuskan untuk beat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegakkan dalam Ahmadiyah. Jadi inilah merupakan pekerjaan jemaat untuk menjaga mereka. Hendaknya dengan orang-orang seperti itu kita harus ada kontak yang permanen. Kemudian kondisi Kristen juga, Amir Kanada, seorang perempuan itu menceritakan tentang bagaimana dia menerima Ahmadiyah. Dia seorang dai, Hasan Faruk, dia bertablik, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang dia melihat Rasulullah dan Nabi Isa, dan dia menyeru dia kepada Islam. Akhirnya dia beat. Kemudian di Kanada, Amanullah, dia menceritakan tentang beatnya. Dia dari orang kulit putih, dia dari kecil melihat sinar, dan tadinya agak tidak begitu terang, namun terus menjadi terang. Ketika perempuan pemuda itu masuk Islam, maka sinar itu tambah lebih terang, dan ketika mengetahui jemaat, maka tambah lebih terang lagi. Dan satu kali dia setelah berbicara dengan orang Ahmad dalam mimpi, dia melihat wajah yang terang, maka orang Ahmad itu memberitahukan bahwa inilah merupakan gambar Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Dan dia mengatakan, ketika melihat gambar saya, dia mengatakan bahwa inilah wajah yang saya telah lihat dalam mimpi. Maka pada tahun 2011 dia beat. Kemudian seorang mubalik kita di Uganda, ketika rombongan kita sampai kepada sebuah rumah, maka pemilik rumah itu Kristen. Dia mengatakan kepada rombongan kita bahwa kalianlah orang-orang yang tengah saya tunggu, karena pada malam ini saya melihat dalam mimpi bahwa ada beberapa Islam yang mengumpulkan beberapa rombongan dan menceritakan tentang satu Tuhan dan kedatangan Isa yang kedua kali. Kalian telah menyempurnakan mimpi saya menjadi kenyataan. Dan delegasi kita mengatakan bahwa bacalah formulir beat itu. Saya sebelumnya sudah iman, jadi janganlah menyuruh saya. Maka dia dengan pemilihnya itu masuk ke dalam jemaat. Amir Silaron menjelaskan, Asin Kumara Sahib, beliau ini guru bahasa. Pada 2006 dia melihat mimpi, dari langit ada tulisan yang terang, tertulis bahwa Allah itu Maha Agung. Karena beliau ini Kristen, tidak percaya kepada Tuhan, tapi dia tidak puas bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Dia ketika melihat tulisan itu, dia itu takut. Dan pada tahun 2008, maka dia melihat dalam mimpi yang hampir dia melihat sinar dari langit, dan itu pecah, dan dari dalamnya itu ada terdengar suara Ahmadiyah adalah paling agung. Kemudian pada tahun 2008 yang disebarkan souvenir kita itu, dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mulai cenderung kepada Ahmadiyah, dan banyak pertanyaan-pertanyaan
Kemudian 2009 dia melihat dirinya sedang berwudu dan dia pergi ke Masjid Ahmadiyah, dan ketika dia sampai dia sholat berjemaah sudah habis. Dia mengatakan bahwa saya sangat gelisah ketika tidak dapat sholat berjamaah. Akhirnya saya bangun. Pada tahun 2010 mubalik kita memanggilnya, kenapa tidak beat? Dia katanya ada pertanyaan yang kalau ada jawabannya saya akan beat. Maka pada bulan Januari 2011 dengan mendapatkan jawaban, dia beat ke dalam jemaat, masuk ke dalam jemaat. Jadi buku-buku Hazrat Masih Maud pun juga tengah dia mutalaah. Kemudian seorang wartawan, dia mengatakan dia datang di pameran kita yang baru pertama kali dia mendengar amanat Islam. Dia menanyakan Islam. Hari ini dia mengimani Islam sebagai agama. Saya tadinya menganggap Islam itu buruk. Kini untuk pertama kali saya memahami akan amanat Muhammad Rasulullah SAW. Dan seorang mengatakan bahwa saya dengar bahwa masjid itu adalah tempat sihir. Kini pertama kali saya masuk ke dalam masjid, dan saya ketika masuk ini saya mengetahui bahwa tempat ini adalah tempat yang sangat menyenangkan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kekuasaannya, pemandangan kekuasaannya, maka orang yang berfitrat baik di setiap tempat itu dia memberikan bimbingan, dan dengan menggiring mereka masukkan ke dalam jemaat yang dengan mengenal Masih Muhammadi. Dia membuat ikatan yang kuat dengan beliau. Jadi kehambatan para penentang Ahmadiyah dan caci makian mereka tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita sedih. Ya, para penentang Ahmadiyah atau penentang Islam, ketika majikan kekasih kita Hazrat Muhammad SAW terhadap beliau menggunakan kata-kata kotor, dan kepada pecinta sejati beliau kata-kata yang tidak benar mereka katakan, maka pasti hati kita itu menjadi hancur, dan hanya satu obatnya adalah kita untuk berdoa, kita tunduk sujud di hadapan Allah, dan kita meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan amal kita dan dengan ilmu kita, kecantikan Islam dan kecantikan ajaran Ahmadiyah kita kemukakan kepada dunia. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita di Eropa, para penentang jemaat dan penentang Islam itu mereka menghadapi ini dua-duanya, dari pihak umat Islam perlawanan, dan karena para mullah, hati-hati orang-orang itu sudah diracuni, dan para penentang Islam yaitu secara otomatis mereka itu membenci Islam. Jadi kemajuan kita, masjid-masjid kita, keduanya adalah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di Belgia juga kita akan meletakkan batu pertama masjid di sana. Dari dua pihak jemaat menghadapi perlawanan. Berdoalah mudah-mudahan semua upaya-upaya musuh itu dibalikkan kepada mereka, dan dengan baik peletakan pondasi ini berjalan dengan baik, dan masjid dengan cepat sempurna, dan mengumumkan keesaan Tuhan dan ajaran Islam yang cantik itu di dunia ini kita bisa persembahkan. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita untuk melakukan itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.